Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang ASEAN. Apakah kalian tahu apa itu ASEAN? Nah, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations atau Perbara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sekarang anggota ASEAN berjumlah 11 negara. 1. Indonesia, 2. Thailand, 3. Singapura, 4. Malaysia, 5. Filipina, 6. Vietnam, 7. Brunei Darussalam, 8. Laos, 9. Myanmar, 10. Kamboja, dan 11 Timur Leste. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara yang damai. ASEAN meliputi wilayah daratan seluas 4,46 juta kilometer persegi atau setara dengan 3% total luas daratan di bumi, dan memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta orang atau setara dengan 8,8% total populasi dunia. Belakang didirikannya ASEAN. Sejarah yang melatar belakangi didirikannya ASEAN adalah adanya keinginan yang kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka akibat situasi perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia yang secara tidak langsung membawa dampak stabilitas keamanan pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, pada era 1960-an, kawasan Asia Tenggara juga dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan. Apabila dibiarkan, hal itu dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Tujuan ASEAN dalam pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi Bangkok yang di dalamnya berisi tujuan didirikannya ASEAN. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 Menteri Luar Negeri pendiri ASEAN, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tamat Konan dari Thailand. Tujuan dibentuknya ASEAN yaitu 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara. 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di kawasan di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas, latihan, dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan, termasuk studi dalam hal komoditas internasional, pembaruan pengangkutan, dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. 6. Meningkatkan studi tentang masalah di Asia Tenggara. 7. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama seperti mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut: menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan subversif atau koersi pihak luar. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota.
penyelesaian peradaban atau perdebatan dengan damai, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan, kerjasama efektif antara anggota. Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. 2. Berbagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran regional. Ketiga, menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan yang tidak lain dalam cara yang tidak sesuai dengan hukum. Keempat, ketergantungan pada penyelesaian damai sengketa. Kelima, tidak campur tangan dalam urusan internal negara anggota ASEAN. Keenam, menghormati hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan. Ketujuh, konsultasi ditingkatkan mengenai hal-hal serius memengaruhi kepentingan bersama ASEAN. 8. Kepatuhan terhadap aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional. 9. Menghormati kebebasan dasar, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial. 10. Menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional terhadap hukum humaniter internasional yang disetujui oleh negara anggota ASEAN. 11. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan termasuk penggunaan wilayahnya dan dikejar oleh negara anggota ASEAN atau non-ASEAN, negara atau aktor non-negara yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah, dan kestabilan politik dan ekonomi ASEAN negara-negara anggota. 12. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama dari masyarakat ASEAN, sementara menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman. Ke-13. Sentralitas ASEAN dalam hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya eksternal sambil tetap aktif terlibat berwawasan keluar, inklusif, dan tidak diskriminatif. Dan ke-14, kepatuhan terhadap aturan-aturan perdagangan multilateral dan aturan berbasis ASEAN rezim bagi pelaksanaan efektif dan komitmen ekonomi dan pengangguran progresif terhadap penghapusan semua hambatan integritas ekonomi regional dalam dorongan ekonomi pasar. ASEAN didirikan oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand di Bangkok pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri penanda tangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik dari Indonesia, Francisco Ramos dari Filipina, dan Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratman dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar 5 negara pemarkasa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaannya. 11 tahun kemudian,
ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ke-7 pada tanggal 28 Juli 1995. 2 tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, 1 tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 16 Desember 1998. Setelah kesemua negara di Asia Tenggara bergabung dalam wadah ASEAN, sebuah negara kecil di Tenggara Indonesia yang tidak lain dan tidak bukan juga pecahan dari Indonesia, yaitu Timor Leste, memutuskan untuk ikut bergabung menjadi anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, meskipun keanggotaannya belum dipenuhi. Kerjasama ini tidak hanya mencakup bidang ekonomi saja, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan informasi, pembangunan, serta keamanan dan kerjasama transnasional lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.